So we just made a deal with Lebanon. As of 2 hours from now, we have a ceasefire with Israel and Lebanon, and that'll be great. And they'll be meeting, probably coming to the White House over the next 4 or 5 days. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. I think we will have an agreement between Lebanon, and they're going to take care of Hezbollah. But they're going to be working on Hezbollah right now. But we'll have an agreement between Israel, very importantly, and Lebanon. Has Hezbollah agreed to this ceasefire? I mean, how do you even... They're all agreeing. It's a very nice little package for about a week. And we're not going to have lots of bombs dropping. Israel and Lebanon have tried to make peace before. What's going to be the difference this time? Me. I'm the big difference. Me. אנחנו הולכים להפסקת אש בלבנון? אני מאוד מאוד מקווה שלא. אני חושב שיש לנו עוד הרבה משימות. ראש הממשלה עומד, עובד קשה, אני רואה כמה הוא משתדל, ואני כל הזמן אומר לו, ראש הממשלה, אנחנו מאחריך, וכמה שיותר. אז זה מדהיג מה שאתה עונה לי עכשיו. כן. בוא נגיד את האמת. אם אתה אומר לי, אני מאוד מקווה שלא, זה אומר שיש דברים בג'ו. אני מאוד מאוד מקווה שלא, ואני, ראש הממשלה יודע... לחצים להפסקת אש בלבנון? יש עליו כל הזמן לחצים. ראש הממשלה ישראל זה התפקיד אולי הכי לחוץ בעולם, לוחץ בעולם. מה שאתה רוצים שאנחנו נעשה הפסקת אש בלבנון? יש כל מיני לחצים כאלה ואחרים, ואני אומר עוד פעם, אני מקווה שהוא יעמוד בהם. יש לנו שם משימות, יש לנו שם לוחמים, אנחנו יצאנו לשם במטרה ברורה להגן על הצפון. לא יכול להיות שפעם בחצי שנה, פעם בשנה וחצי יישובי הצפון יסבלו מאוד קריזה של החיזבאללה. צריך להשמיד, להוריד, לשטח את החיזבאללה. זה התפקיד שלנו, זה התפקיד של מדינת ישראל. סגרתי דלתות, יש פה מה... תיזהרי, דבורים. את לא מבינה מה הולך פה. סגרתי את הדלתות. רק אצלנו בכל ברי בחוץ. שווה, כבר. Harapan Israel menguasai kawasan Lebanon Selatan dipastikan kembali pupus. Jika kamu sudah menyaksikan cuplikan video tadi, Donald Trump secara resmi mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon selama 10 hari. Trump yang biasanya berpihak pada Zionis kini mengultimatum Benjamin Netanyahu agar mau menghormati gencatan senjata yang telah disepakati. Senyum mereka nampak jelas dari rakyat Lebanon yang selama hampir 2 bulan lamanya harus berjuang untuk bertahan hidup dari gempuran serangan. Selama 1 pekan terakhir, negeri Zionis memang mendapat serangan balasan yang maha dahsyat dari Hezbollah. Sampai-sampai Israel harus kehilangan barak militernya yang hangus terbakar karena serangan roket dari Hezbollah. Anehnya kelompok pejuang asal Lebanon ini mendapat sokongan dari alam dengan hadirnya ribuan kawanan lebah yang menyerang perkotaan Israel. Apakah ini menjadi tanda dari alam bahwa kejahatan yang dilakukan Israel harus segera berakhir? Cetak Gol coba merangkum tanda-tanda kehancuran Israel semakin nyata terjadi sebagai berikut. Serangan agresif Lebanon dibantu bala tentara hewan. Kejahatan perang Israel di kawasan Lebanon semakin hari tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir. Negeri berjuluk susu ini bertindak sudah di luar batas, layaknya setan yang lepas dari belenggu. Kita harus melihat jelas kekejian para tentara Israel yang terus membantai rakyat sipil Lebanon. Yang terbaru, IDF menghancurkan 70 bangunan yang diduga menjadi markas Hezbollah. Kami akan menampilkan footage betapa dahsyatnya serangan Israel di kota strategi Bin Jbeil. Sumber ini berasal langsung dari sumber militer Israel yang diunggah di sosial media. Gak hanya menargetkan markas Hezbollah, kebejatan Israel kali ini sungguh di luar batas hati nurani manusia.
Militer Zionis menargetkan kru paramedis di kota Maifodon, kawasan Lebanon Selatan. Akibat serangan tersebut, 4 petugas medis Lebanon harus meregang nyawanya. Berita ini benar-benar valid dan sudah dikonfirmasi langsung oleh Kantor Berita Nasional Lebanon atau NNA. Kru tersebut sedang dalam misi bantuan setelah serangan yang menargetkan kota tersebut, kata NNA. Kebejatan Israel menyerang Lebanon mengingatkan kita akan penderitaan rakyat Palestina. Lagi-lagi kejahatan yang sama sedang dimainkan oleh Zionis terhadap penduduk Lebanon. Israel disebut telah mengingkari janjinya dengan tidak menyerang Lebanon. Otoritas Beirut dan Tel Aviv sebelumnya sudah menjalin negosiasi damai di Washington, Amerika Serikat. Namun militer Israel dengan sikap kepala batunya mengatakan serangan itu bertujuan untuk menelanjangi kekuatan Hizbullah. Bukannya berkurang, Hizbullah justru mendapatkan suntikan kekuatan. Bukan dari para sekutu Lebanon, melainkan dukungan langsung dari alam. Saat Israel melancarkan serangan ke berbagai kota, kawanan lebah juga ikut menyerbu di kota Netivot, Israel Selatan. יהודה, סגרתי דלתות, יש פה מכה. תיזהרי, דבורים. את לא מבינה מה הולך פה. סגרתי את הדלתות. Gak main-main, kelompok lebah yang menyerang Israel berjenis apokaliptik atau swarming beast. Lebah ini memang dikenal berkelompok dan sengatannya hampir setara dengan tawon. Jika sekali disengat, maka akan menimbulkan reaksi nyeri yang hebat hingga pembengkakan. Racun lebah ini juga menyebabkan reaksi alergi cukup serius yang bisa mengancam jiwa. Artinya, jika disengat, lebah ini dalam jumlah mencapai puluhan, maka sudah cukup membuat satu manusia meninggal dunia. Kawanan lebah ini membuat aktivitas kota Netivot dipastikan lumpuh total. Warga Israel banyak yang memilih berdiam diri di rumah mereka dan menutup pintu rapat-rapat. Anehnya, lebah ini juga menyerang pesawat militer Israel yang diduga hendak menyerang Lebanon. Jika dibilang kebetulan, mengapa kawanan lebah ini ikut menyerbu kawasan bandara, padahal jarak dari pusat kota Netivot dengan bandara berjarak kurang lebih 40 km. Jarak tersebut setara dengan jarak tempuh dari Jakarta menuju Tangerang. Artinya sangat kecil kemungkinan kawanan lebah ini bisa menyebar hingga sejauh 40 km. Kalau kamu masih ragu dengan video tersebut, kami akan mengambil sumber dari media yang kredibel seperti CNN Indonesia. CNN menuliskan jika aktivitas militer Israel dipastikan lumpuh total. Pesawat militer yang hendak lepas landas bahkan terpaksa batal karena kawanan lebah tersebut menyerang bagian mesin. Apakah ini menjadi pertanda bahwa alam pun tidak merestui kebejatan Israel di muka bumi? Banyak netizen yang mengaitkan kejadian tersebut dengan kisah dalam Alkitab. Bahkan netizen mengutip langsung ayat dari kitab Yesaya 7:18. Ayat itu menggambarkan Tuhan memanggil kekuatan asing untuk menyerang Israel dan menjatuhkan hukuman kepada Yehuda, yakni salah satu keturunan Yakub. Warga Israel bernama Noatalia mengaku tidak bisa tidur tenang sejak kawanan lebah tersebut menyerang. Pasalnya, lebah ini sangat agresif terbang, bahkan menyelinap di sela-sela rumah yang terkunci. Kami benar-benar tidak bisa tenang sama sekali. Kota ini sangat mencekam, kata Noatalia dengan rasa ketakutan. Tanda-tanda alam ini apakah bakal membuat pemimpin Zionis untuk kembali ke jalan kebenaran? Jauh sebelum kawanan lebah menyerang, Israel memang kerap dilanda kejadian-kejadian aneh. Di akhir Maret kemarin, ribuan burung gagak ikut menyerbu Tel Aviv. Bahkan suasana ini begitu mencekam lantaran langit di ibu kota Israel ini seketika gelap gulita. Kembalinya senyum kebahagiaan rakyat Lebanon. Serangan lebah di kota Netivot tidak terjadi secara kebetulan. Mungkin ini pertanda bahwa Israel harus konsisten menepati janjinya dengan tidak menyerang Lebanon. Militer Israel mengingkari janji kepada perwakilan Lebanon untuk sama-sama mengurangi intensitas serangan. Akan tetapi peringatan ini justru tidak diindahkan oleh IDF. Sikap ingkar janji dan sombong memang sudah mendarah daging pada pemimpin Zionis.
Hati mereka sudah membeku hingga mengabaikan janji-janji yang telah mereka buat sendiri. Meski sudah sepakat menurunkan intensitas serangan, militer Israel masih saja berbuat keji. Menjelang gencatan senjata, IDF kali ini menyerbu kota Gaziyeh di kawasan Lebanon Selatan. Kejadian ini mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 33 orang lainnya mengalami luka berat. Melihat situasi Lebanon yang sedang pelik, membuat Donald Trump merasa iba. Meski bersekutu dengan Israel, hati nurani Presiden Amerika Serikat ini seketika terketuk. Kesepakatan gencatan senjata yang berlarut-larut kini telah menemui titik temu. Trump yang menjadi mediator telah mengumumkan Israel dan Lebanon untuk tidak saling menyerang selama 10 hari. We just made a deal with Lebanon. As of 2 hours from now, we have a ceasefire with Israel and Lebanon, and that'll be great. And they'll be meeting, probably coming to the White House over the next 4 or 5 days. We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. I think we will have an agreement between Lebanon, and they're going to take care of Hezbollah. But they're going to be working on Hezbollah right now. But we'll have an agreement between Israel, very importantly, and Lebanon. Has Hezbollah agreed to the ceasefire? I mean, how do you even? They're all agreeing. It's a very nice little package for about a week, and we're not going to have lots of bombs dropping. Israel and Lebanon have tried to make peace before. What's going to be the difference this time? Me, I'm the big difference. Me. Trump menyatakan bahwa gencatan senjata berlaku pada hari Kamis waktu setempat. Sang presiden sadar betul jika Benjamin Netanyahu akan melanggar kesepakatan gencatan. Kecurigaan Trump dengan Netanyahu ternyata benar-benar terjadi. Setelah mengumumkan gencatan, pria kelahiran Tel Aviv ini malah kedapatan ke Lebanon, seolah memberikan instruksi ke tentara. Netanyahu mengatakan meski gencatan, militer Israel tidak akan pernah mundur dari Lebanon Selatan. Pria berumur 76 tahun ini beralasan kesiapan IDF untuk menghadapi kemungkinan serangan. Tetapi Trump memberikan ultimatum kepada Netanyahu agar bisa sama-sama menghormati kesepakatan gencatan. Dia memperingatkan keras agar IDF tidak menyerang Lebanon. Kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari tentunya telah membuat rakyat Lebanon kembali bahagia. Senyum mereka terpancar terang lantaran mereka telah bebas dari penderitaan. Masyarakat khususnya di kawasan Lebanon Selatan menyambut gencatan senjata ini dengan sukacita. Namun penduduk Lebanon diminta untuk tidak euforia secara berlebihan. Kalau kita menarik ke belakang, Israel kerap melanggar janji kesepakatan. Salah satunya kesepakatan gencatan yang terjalin dengan Gaza di awal Maret kemarin. Sampai dengan saat ini, IDF masih saja terus menggempur habis kota Gaza. Bahkan tindakan militer Israel semakin biadab karena menyerang tenda pengungsian warga Palestina. Serangan terbaru Zionis kini menyasar langsung ke petugas keamanan termasuk polisi. IDF menembakkan secara membabi buta mobil polisi yang sedang menjalankan tugas. 4 orang dikabarkan meninggal dunia, termasuk seorang balita yang masih berusia 6 bulan. 4 orang tewas, termasuk seorang anak dan beberapa lainnya terluka dalam serangan yang menargetkan mobil polisi, kata Mahmoud Basal selaku juru bicara pertahanan sipil Gaza. Celana pendek santai size jumbo yang sangat nyaman digunakan. Kamu bisa dapatkan harga terendah dengan mengklik link di bawah ini. Israel semakin babak belur dilemahkan kekuatan sekutu. Menyikapi Israel yang sering ingkar janji, Eropa tentu telah memperingatkan pimpinan Zionis. Posisi Israel kini semakin terpojok, terancam kehilangan relasi dari Uni Eropa. Petaka ini muncul setelah Italia memilih untuk menangguhkan pembaharuan kerjasama pertahanan. Mengingat situasi saat ini, pemerintah telah memutuskan untuk menangguhkan perpanjangan otomatis perjanjian pertahanan dengan Israel, tegas Perdana Menteri Giorgia Meloni. Yair Lapid mengatakan bahwa keputusan Italia menangguhkan kerjasama menjadi kerugian besar untuk Israel. Ketua kelompok oposisi ini menyebut pemerintah Israel begitu bodoh jika mengabulkannya. Benjamin Netanyahu berlagak sok keras layaknya negara superpower.
Perdana Menteri Israel ini tidak masalah harus kehilangan mitra strategis seperti Italia. Kami tidak memiliki perjanjian keamanan dengan Italia. Kami memiliki nota kesepahaman dan bertahun-tahun yang lalu tidak pernah berisi substantif apapun. Ini tidak akan memengaruhi keamanan Israel, kata Netanyahu diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Israel Oren Marmorstein. Netanyahu mungkin bisa saja sombong karena kehilangan satu mitra strategis dagangnya saja. Tetapi yang perlu diingat, hampir seluruh negara-negara Eropa sudah mulai tidak sejalan. Lantas apa reaksi Netanyahu jika seluruh negara Uni Eropa menarik diri dukungan Israel? Meski kedengarannya mustahil, harapan tersebut punya secercah peluang untuk bisa dijalankan. Aliansi Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk mengganti sistem voting pada kebijakan luar negerinya. Sistem tersebut semula berupa pemungutan suara bulat menjadi suara mayoritas bersyarat. Artinya negara-negara seperti Hungaria yang sering melakukan veto untuk melindungi Israel tidak lagi menjegal keputusan bersama. Hal ini jelas menjadi pukulan telak bagi rezim Netanyahu. Pemerintah Israel sendiri berpotensi terkena sanksi ekonomi hingga pemutusan kerjasama dengan Uni Eropa. Kebijakan tersebut bisa terrealisasi dengan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Penduduk asli Eropa menandatangani petisi untuk memutus hubungan dengan Israel. Gak tanggung-tanggung petisi ini sudah ditandatangani sekitar 1 juta warga Eropa. Ancaman serius dari Uni Eropa membuat kita bertanya-tanya, kemanakah Benjamin Netanyahu akan meminta pertolongan jika para sekutu mereka sudah mulai tidak sejalan? Mungkin Israel hanya bisa merengek meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Tetapi Donald Trump juga sedang terancam bahaya lantaran perang dengan Iran yang gak kunjung berakhir. Blokade Selat Hormuz yang dilakukan Trump justru menjadi senjata makan tuan. Bukannya menekan Iran, militer Amerika Serikat justru semakin melemah karena barikade angkatan laut. Menurut laporan, puluhan kapal tanker tetap bisa melewati blokade di Selat Hormuz tanpa kawalan Amerika. Bahkan kapal supertanker Iran yang membawa 2 juta barel minyak juga berhasil lolos. Mohsen Rezai mengaku tidak segan untuk menenggelamkan kapal-kapal Amerika Serikat yang membandel. اینه که شما فکر نمی‌کنید این ناوهای شما با اولین موشک‌های ما غرق میشن و خطر بزرگی رو برای ارتش آمریکا به وجود آورده. قطعاً در معرض موشک‌های ما میتونه باشه و ما میتونیم اینا رو منهدم کنیم. حالا ملت ایران میترسه با این محاصره ما در مذاکرات مثلا کوتاه میایم، ما به هیچ وجه از این دهشتمون در حد کوتاه نخواهیم. Trump yang panik kembali membuka jalur perdagangan Selat Hormuz. Namun Presiden ke-47 Amerika Serikat ini masih saja beralibi dan tidak terima bahwa pasukannya sudah terpukul. Trump mengaku bahwa manuver ini dilakukan demi membantu Cina dan seluruh kapal dunia. Padahal faktanya Amerika terguncang karena terus mendapatkan tekanan dari publik internasional. Cina sangat senang bahwa saya secara permanen membuka Selat Hormuz. Saya melakukannya untuk mereka dan seluruh dunia. Tapi ingat, kami sangat pandai bertarung jika terpaksa. Jauh lebih baik daripada siapapun, ujar sang presiden. Dapatkan sendal pria dari brand LVLD. Bisa kamu dapatkan potongan harga dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan tanda-tanda kehancuran Israel semakin nyata terjadi. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Benjamin Netanyahu berpikir 2 kali untuk tidak mengacaukan situasi dunia, khususnya di Timur Tengah, dengan tanda-tanda yang datang dari alam? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.